Tahun 1953, PT PP Persero didirikan dengan nama NV Pembangunan Perumahan. Bahakarya awal kami adalah Hotel Indonesia, Bali Beach Hotel, Ambarukwa Palace Hotel, dan Samudra Beach Hotel. Tahun 1961, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1961, NV Pembangunan Perumahan berubah menjadi PN atau Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan. Tahun 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1971, PN Pembangunan Perumahan berubah statusnya menjadi PT PP Persero. Kegiatan usaha inti perusahaan adalah di bidang jasa konstruksi. Tahun 1971 sampai dengan 2009, selama lebih dari 5 dekade, PT PP Persero telah menjadi pemain utama dalam bisnis konstruksi nasional. 9 Februari 2010, PT PP Persero telah memenuhi persyaratan daftar di PT Bursa Efek Indonesia. Terhitung sejak tanggal tersebut, saham PT PP Persero Tbk telah resmi terdaftar dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Surabaya terletak di pesisir utara Pulau Jawa, serta berhadapan dengan Selat Madura dan Laut Jawa. Kota dengan sejarah perjuangan arek-arek Surabaya yang menolak menyerah. Cerminan dari karakter yang berani dan terus maju menghadapi tantangan zaman. Metropolitan terbesar di wilayah Indonesia Timur. Rumah bagi bisnis, perdagangan, industri, pariwisata, serta pendidikan. Dengan berbagai fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan akan dinamisasi. Laju metropolitan yang mendorong percepatan setiap aspek kehidupan masyarakat. Dengan kebijakan yang selalu memperbaiki kinerja untuk sebuah metropolitan ideal. Arus dinamisasi metropolitan ini meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Menjadikan Surabaya perlu adanya kesinambungan akan kebutuhan konstruksi yang inovatif. PT PP Persero Tbk hadir untuk menjawab tantangan dari kota Surabaya. Kami hadir dengan mengedepankan metode, solusi, dan inovasi. Kami melakukan metode tepat guna sesuai dengan ketepatan riset dan penyelesaian tantangan. Kami menghadirkan solusi bagi setiap konstruksi yang dipercayakan. Kami selalu melakukan inovasi yang meyakinkan untuk kehidupan ideal. Kami memberikan pelayanan terbaik dan keterbukaan demi kepuasan pelanggan. Kami juga bersiap diri untuk masa depan yang lebih baik. Surabaya merupakan kota terbesar nomor 2 di Indonesia. Terlihat beberapa akhir tahun ini terjadi pembangunan yang cukup pesat, terutama pengembangan di dunia properti. Salah satu properti apartemen yang dibangun oleh PT PP Persero Tbk adalah Supermont Mansion fase 2 dan 3, yang merupakan pengembangan dari fase sebelumnya. Pada fase 2 ini, Tower Orchard dan Tangling dengan jumlah 1.980 unit. Sedangkan pada fase 3, Tower Ridge dengan jumlah hunian kurang lebih 453 unit dan Tower Hotel dalam tahap pengembangan. Sedangkan untuk Tower Ridge, hotel dan mall masih dalam proses masa konstruksi.
yang diharapkan oleh owner akan di soft openingkan untuk mall pada akhir Oktober 2019 dan Tower Ridge akan di handover awal Januari tahun 2017 sesuai kontrak yang ada. Kendala yang kami hadapi dalam proses konstruksi, jumlah tenaga kerja yang tidak konsisten, dikarenakan Surabaya dekat dengan sentra pemasok tenaga kerja. Sehingga kami evaluasi terjadi lost time 3-4 hari setiap bulannya. Untuk mengantisipasi kondisi demikian, setiap mandor pemborong diwajibkan mempersiapkan tenaga kerja pengganti untuk menghindari lost time yang terjadi. Di sisi lain, kami beserta tim melakukan inovasi-inovasi metode kerja. Antara lain adalah precast tangga, parapet precast, GRC pengganti plester aci luar, dan gypsum pengganti plester aci dalam. Dengan melakukan inovasi tersebut, kami yakin dapat mempercepat teknis pelaksanaan dengan kualitas yang lebih baik. Tugas kami sebagai set administrasi manajer atau SAM, 1. Bidang akuntansi, 2. Bidang keuangan, 3. Bidang perpajakan, 4. Bidang SDM, 5. Bidang umum. Kami masing-masing punya target untuk akuntansi akurat tepat waktu, untuk keuangan cash flow positif, untuk perpajakan tertib pajak, SDM berkualitas, umum kenyamanan bekerja. Tantangan dalam proyek Supermall ini adalah tim engineering dituntut mampu berkoordinasi dengan baik secara internal maupun eksternal, mempunyai planning biaya dan planning teknik secara matang, sehingga dapat dikontrol dengan baik untuk memenuhi target perusahaan. Komunikasi dan koordinasi merupakan elemen penting untuk menyelesaikan pekerjaan MEP di proyek Supermall Mansion. Tantangan dan rintangan yang kami hadapi dalam berkoordinasi dengan DC diselesaikan dengan metode yang tepat, semangat, dan kerja tim yang baik. Kami berharap proyek Supermall Mansion dapat dioperasikan tepat waktu. Berdasarkan evaluasi kami pada proyek ini, yang paling dominan adalah pekerjaan finishing plesteran aci. Kami berinovasi mengganti plesteran aci tersebut dengan menggunakan metode dinding gypsum board tanpa rangka. Keunggulan dengan menggunakan metode gypsum board, 1. Dari segi waktu bisa lebih singkat. Dari segi kualitas akan lebih terjaga, khususnya dari kerataan dan sudutan. Dari segi biaya juga lebih ekonomis. Kesimpulannya, pada proyek ini kami mengganti metode plesteran aci dengan metode dinding gypsum board tanpa rangka. Berawal dari memiliki rasa tanggung jawab kami kepada perusahaan, kami beserta tim berusaha menjaga kualitas produksi pekerjaan-pekerjaan struktur ini. Proyek ini telah menjawab tantangan yang besar dengan melaksanakan metode precast. Dengan metode precast yang kita buat ini ternyata lebih efektif dan efisien dibanding dengan menggunakan sistem konvensional. Dengan cara precast ini,
kita akan menghemat budgeting yang begitu besar. Kemudian cara pelaksanaan pun akan lebih mudah. Karena precast ini adalah tipikal. Sehingga kita membuat 1-2 tipe saja sudah bisa untuk mewakili yang lain. Mutunya lebih bagus, kemudian kualitasnya terjaga. Saya Paulus Low, mewakili proyek Supermall Surabaya. Kami sangat mengapresiasi terutama untuk tim proyek Pakuwon sebagai owner sendiri dan kepada PT PP selaku main kontraktor kita. Terutama kita sangat berterima kasih sekali dan mengapresiasi PT PP selama ini di mana permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam proyek bisa diselesaikan dengan baik. PT PP selaku main kontraktor bisa bekerja sama dengan baik dengan PT Pakuwon selaku owner dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada sebagai sebuah tim. As a result, akhirnya kita bisa mencapai kualitas yang kita inginkan sesuai dengan schedule dan waktu yang kita harapkan. Besar harapan kami agar PT PP tetap eksis ke depannya dan jadi salah satu kontraktor yang diharapkan semua orang. Kami juga mengharapkan kita bisa bertemu lagi di proyek-proyek Pakuwon yang berikutnya. Sebagai landasan dari perusahaan, kami menyadari apa yang telah menjadi amanah atau yang ditargetkan oleh perusahaan dalam menjalankan pembangunan gedung Supermall 2 dan Supermall 3. Dengan memahami detail-detail perencanaan, disertai struktur organisasi yang ideal, baik lapangan maupun tim Pakuwon, kami fokus, berkonsentrasi, berkoordinasi, supaya proyek ini berjalan dengan baik. Dengan berdoa dan terus berusaha, proyek ini diharapkan dapat mewakili pembangunan gedung di kota Surabaya. Kami harap PT PP Persero Tbk ke depan terus maju di kota Surabaya dan terus membangun kota-kota di Indonesia.